Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najha Nur Adila dari Prodi Informatika kelas B dengan NPM 98824051221111053. Dengan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester 1 karakter building. Tugasnya yaitu menyampaikan intisari materi perkuliahan dari setelah UTS sampai sebelum UAS. Materi pertama yang akan dibahas yaitu teamwork. Teamwork adalah kemampuan tiap individu untuk bisa berkomunikasi, mendengar, dan melakukan pekerjaan secara lebih teratur dan juga terkoordinasi. Ada 7 skill yang harus dikuasai di dalam teamwork. Yang pertama, komunikasi dalam tim. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi teamwork dan meningkatkan kualitas kerja. 2, tanggung jawab. Dengan tanggung jawab, kita akan dipercaya untuk bekerja bersama menuju keberhasilan tim. 3, kejujuran antar rekan kerja. Diskusikan ketidaknyamanan yang dialami dan jadilah rekan kerja yang transparan. Apapun yang terjadi, semuanya harus dikomunikasikan dengan jelas untuk teamwork yang baik. Yang keempat, mendengarkan dengan baik. Mendengarkan lawan bicaramu adalah salah satu cara menghargai orang tersebut. Sebaliknya, mereka juga akan mau mendengarkan dan menghargai pendapatmu jika kamu mendengarkan dan menghargai pendapatnya. Yang kelima, empati terhadap anggota tim. Dengan adanya empati, kita akan bisa lebih mengerti apa metode pendekatan yang baik bagi mereka supaya tercipta teamwork yang baik. Yang keenam, kolaborasi ide. Dalam pekerjaan, kita tidak bisa menang sendiri. Karena di dalam pekerjaan itu tentunya tidak hanya ada kita, ada juga yang lain. Jadi kita harus memahami maksud dari ide dan saran yang disampaikan oleh orang lain. Manajemen waktu sangat penting untuk mengatur waktu secara efisien supaya semua tugas dan tanggung jawab bisa diselesaikan sesuai deadline. Manfaat dari teamwork ini apa sih? Yang pertama, bekerja lebih efektif. Apabila hubungan kerja dengan rekanmu baik, kamu dapat mengkomunikasikan masalah, pendapat, dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan tanpa kesulitan. Yang kedua, mendapat lebih banyak ide. Tentu kita bisa kapan saja meminta masukan dan ide menarik dalam proses menukar pikiran dengan rekan tim lainnya. Yang ketiga, saling mengandalkan satu sama lain. Pada masa-masa sulit, teamwork yang baik akan membuat bebanmu sedikit lebih ringan karena rekan-rekan kerjamu dapat diandalkan. Jadi kita bisa mengandalkan mereka jika kita kesulitan dalam satu hal. Jadi intinya saling mengandalkan. Yang keempat, kreativitas semakin terasah. Selain bisa meminta masukan dari rekan kerja, sebaliknya, kamu juga pasti dituntut untuk berkontribusi dalam tim.
Salah satunya memberikan ide atau pendapat, sehingga membuat kreativitas kita semakin terasa. Selanjutnya, materi tentang respect. Respect adalah rasa hormat. Rasa hormat adalah menghormati atau menaruh hormat kepada, hormat atau ta'zim, sopan kepada atau menghargai, menjunjung tinggi, mengakui dan mentaati tentang aturan atau perjanjian. Pada siapa seharusnya kita menghormati? Yang pertama, kepada orang tua. Contoh menghormati kepada orang tua: membantu membersihkan rumah, menjaga etika, sopan santun, baik ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Lalu rasa hormat kepada saudara. Contohnya, tidak bertengkar, saling membantu. Lalu kepada tetangga. Contohnya, tidak membeda-bedakan dalam pergaulan. Selalu saling bekerja sama dalam hal gotong royong di lingkungan sekitar. Rasa hormat terhadap teman. Contohnya, saling menasehati satu sama lain, memahami batasan privasi. Kelima, rasa hormat kepada dosen. Contohnya, sopan dan santun dalam berbicara, mendengarkan saat dosen menjelaskan materi. Kepada tenaga kependidikan dan karyawan. Contohnya, ketika ada yang sedang membersihkan lantai dan kita akan melewatinya, kita mengucapkan perkataan seperti permisi atau punten. Mengapa sih respect atau rasa hormat ini penting? Nah, jawabannya, dengan keragaman suku, ras, agama, dan budaya, akan sangat mudah dijumpai kebiasaan yang sangat berbeda. Maka dari itu diperlukannya sikap menghargai dan menerima terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu Unibi Values. Kita bahas satu demi satu huruf dari kata Unibi ini. U, United atau kesatuan. Kesatuan untuk mewujudkan visi misi dan nilai-nilai Unibi. Kesatuan di sini mengutamakan kesatuan dalam kerja dan melayani. N, nations atau bangsa. Bekerja untuk bangsa. Pendidikan adalah senjata dan benteng bagi suatu bangsa. Melalui pendidikan akan mengubah bangsa untuk bangsa Indonesia dan terbuka menjadi tempat belajar bagi bangsa-bangsa lain. I, integritas merupakan salah satu modal penting bagi seorang entrepreneur. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. B, boldness. Itu keberanian untuk mengambil kesempatan atau peluang, sekaligus berani dan tegas dalam menghadapi tantangan. Tetapi harus diingat bahwa berani bertindak harus berani bertanggung jawab. I yang terakhir ini, innovations.
bukan hanya innovations, karena situasi dan perkembangan selalu berubah. Bukan hanya mampu mengikuti perubahan, tapi kita juga harus menjadi pembuat perubahan dan pembaharuan tersebut. Selanjutnya, materi yang akan dibahas yaitu highly effective people. Ada 7 poin. Ada proactive, begin with the end in mind, put first, think win-win, seek first to understand, then to be understood, synergize, conflict management, and caring selflessness. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu proaktif. Menjadi proaktif adalah orang yang memberikan respon secara sadar dengan pertimbangan yang matang. Dengan kata lain, proaktif ini merupakan kebalikan dari reaktif. Orang yang reaktif pasti akan cenderung memberikan respon secara spontan tanpa berpikir terlebih dahulu apa efek yang akan terjadi setelah tindakan tersebut. Selanjutnya, begin with the end in mind. Dengan menentukan tujuan yang ingin dituju, kita akan memilah-milah langkah yang akan ditempuh. Jadi setelah kita mempertimbangkan dengan matang, kita milah-milah langkah yang akan ditempuh. Apakah langkah tersebut akan membantu kita mencapai tujuan atau tidak? Jika tidak, sebaiknya tinggalkan dan cari langkah atau perbuatan yang lebih efektif. Sebagai contoh, apabila kita ingin sukses sebagai pengusaha bisnis waralaba, maka sebelum merintis kita harus tahu gambaran bisnis tersebut akhirnya akan seperti apa. Dengan demikian, kita bisa menentukan ide dan karakteristik dalam berbisnis yang kita perlukan untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, put first thing first. Dahulukan yang menjadi prioritas. Memiliki kemampuan memilih mana hal yang penting dan mana yang tidak juga merupakan satu kebiasaan efektif dalam meraih kesuksesan. Dengan mampu memilah kepentingan sesuai kebutuhan, akan membuat kita mampu mendahulukan mana yang penting dan harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa dikerjakan setelah itu. Jadi kita dahulukan mana yang menjadi kebutuhan, lalu kita bisa lalu selanjutnya kita bisa melakukan atau setelah kebutuhan kita tercapai, maka kita boleh melakukan atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, think win-win atau berpikir menang-menang. Selalu mendoktrin diri untuk berpikir menang-menang. Artinya di sini kita harus selalu coba menemukan solusi supaya bisa meraih kemenangan untuk semua pihak. Jika di dalam pikiran kita ada keraguan, maka kita tidak akan mencoba menemukan solusi karena kita ragu. Jadi kita harus berpikir kita pasti bisa dan kita akan menang. Selanjutnya,
Seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Untuk bisa dipahami oleh orang lain, maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memahami orang lain terlebih dahulu. Sedangkan untuk bisa memahami orang lain, maka kita harus membiasakan diri supaya mau mendengarkan orang lain juga. Dengan cara yang pertama, dengarkan dengan mata, hati, dan telinga. Ketika ada yang berbicara, kita dengarkan dengan mata kita. Fokuskan kepada lawan bicaramu. Dengan menggunakan mata kita lihat dan fokus kepadanya. Lalu dengan hati itu berarti kita pahami apa yang dia bicarakan, lalu kita dengarkan menggunakan telinga kita. Lalu yang kedua, berdiri di posisi mereka. Jadi jika dia sedang menceritakan sesuatu, kita bayangkan kita sedang mengalami posisi tersebut. Lalu praktek mirroring. Praktek mirroring ini kayak misalnya dia menceritakan sesuatu, kamu ulangi dengan bahasamu sendiri untuk memastikan apakah yang kamu tangkap itu sesuai dengan yang dia ceritakan atau tidak. Lalu yang keenam adalah synergize atau sinergi. Dengan membiasakan diri untuk selalu bersinergi dengan orang lain, maka kita tidak hanya bisa menjadi sosok yang mandiri, tapi juga bisa menjadi orang yang bisa bekerja sama dan melakukan kolaborasi secara baik dengan siapa saja. Dengan terbiasa bersinergi, maka selanjutnya yang terakhir yaitu conflict management and caring selflessness. Kita bahas satu persatu. Konflik itu artinya saling bertabrakan atau ketidaksesuaian atau perseteruan atau perkelahian atau interaksi yang antagonis atau bertentangan. Di sini ada jenis-jenis konflik, ada 4 jenis konflik. Yang pertama, konflik intrapribadi atau personal. Konflik intrapribadi ini muncul akibat konflik intrapribadi ini biasanya muncul akibat diri dan pikiran kita. Konflik intrapribadi atau personal ini terjadi antara diri dan pikiran kita. Biasanya diakibatkan karena ketidaksesuaian ekspektasi dalam pikiran kita dan realita yang terjadi sebenarnya. Akibat itu maka biasanya muncullah rasa konflik ini. Yang selanjutnya, konflik antar pribadi. Konflik ini terjadi antara satu individu dengan individu lain. Biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang. Bisa juga karena ketidaksamaan sudut pandang. Lalu konflik antar kelompok terjadi antara satu kelompok dan kelompok lain. Nah, jika pertentangan ini berlarut-larut, akan membuat koordinasi dan integrasi kegiatan menjadi terkendala.
sehingga bisa mengalami kesulitan. Konflik antar organisasi tentunya terjadi antara satu organisasi dengan organisasi lain. Biasanya terjadi karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Cara menyelesaikan konflik ini pada intinya kita harus bicarakan masalahnya baik-baik, batasi masalahnya, tetapi jangan menyerang pribadi. Lalu kita harus saling minta maaf dan memaafkan. Siapapun itu yang salah, kita harus bisa minta maaf duluan kalau bisa sih. Jadi pokoknya intinya harus saling minta maaf dan memaafkan. Selanjutnya, caring selflessness. Care itu kan perhatian. Selflessness tidak mementingkan diri, memperhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Jadi caring selflessness ini kayak peduli tanpa pamrih gitu. Cara membangun karakter mementingkan orang lain, yang pertama jangan mementingkan diri sendiri. Ya, jadi kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita sendiri, kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain. Lalu miliki kerendahan hati dan rasa tanggung jawab. Kita harus selalu rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Dan kita bangun rasa tanggung jawab di dalam diri kita. Lalu apa yang Anda butuhkan? Seringkali pada saat yang sama orang lain juga membutuhkan. Lalu belajarlah memperhatikan dan mendahulukan kebutuhan atau kepentingan orang lain. Jadi ada suatu waktu kita harus mementingkan diri kita sendiri. Ada juga waktu ketika kita harus mementingkan orang lain. Jadi kita harus pintar-pintar membedakan kondisi atau situasi seperti itu. Miliki keyakinan bahwa Anda akan mendapat apa yang Anda butuhkan atau pentingkan, meskipun bukan pada saat yang sama. Jadi pasti kita punya kepentingan atau kebutuhan yang berbeda, sehingga misalnya si orang ini tuh lebih mementingkan di saat itu, kita harus rendah hati untuk mendahulukan orang tersebut. Jadi kita tunda dulu kepentingan diri sendirinya. Mungkin sekian video ujian akhir semester dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya karena saya pun masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.